Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Semua ini dimulai ketika semangat untuk mewujudkan mimpi semakin dekat menjadi kenyataan. Dunia berubah begitu cepat. Setiap ide baru bermunculan, seiring dengan perubahan cara menjalani kehidupan yang baru. Terus belajar, terus menyesuaikan, dan terus berusaha menemukan kemana tujuan akhirnya. Untuk suatu saat nanti, kamu akan berhasil menjadi pengusaha, menjadi ahli keuangan, menjadi manajer hebat di suatu perusahaan besar, atau kamu akan menjadi pengacara handal. Apapun yang akan kamu pilih, jadilah dirimu sendiri. Kehidupan seperti apa yang kamu putuskan untuk kamu jalani? Cerita apa yang akan kamu tulis? Lihatlah gambaran besarnya. Sejauh mana kamu peduli terhadap dirimu? Sejauh mana kamu tahu kekuatanmu? Sejauh mana kamu mengenal talentamu? Dan sejauh mana kamu mampu bertahan untuk terus berusaha? Bagaimana kamu memastikan apa yang benar-benar kamu inginkan? Tempat di mana kamu bebas berkreasi, tempat di mana interaksi begitu hangat dan jujur, tempat yang membuatmu bersemangat dan serasa semua energi berputar di sekelilingmu. Saling memberikan semangat, saling memberikan kesempatan, tidak peduli asalmu dari mana dan bahasa apa yang kamu gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Mojahani dengan NIM 20055523027 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Ingin menjelaskan tentang materi perkuliahan pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Hemawan dengan tema pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar. Dalam suatu laporan audit yang dilakukan sesuai dengan GAP, auditor dapat melaksanakan semua prosedur audit dianggap perlu dalam situasi bersangkutan. Dari prosedur-prosedur ini, auditor diharapkan akan mendapatkan bukti kompeten yang mencukupi sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan.
Apabila auditor tidak dapat melaksanakan prosedur yang diperlukan atau prosedur itu tidak dapat melaksanakan prosedur yang diperlukan, memberikan bukti yang mencukupi, auditor dikatakan mempunyai pembatasan ruang lingkup. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai berbagai keadaan yang menyebabkan auditor menyimpang dari laporan audit baku. Daftar berikut ini menunjukkan berbagai keadaan ataupun fakta yang mengharuskan auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan menolak berpendapat. Antara lain, yang pertama, ruang lingkup pemeriksa dibatasi. Yang kedua, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, prinsip-prinsip akuntansi tidak konsisten yang beralasan untuk tidak menyesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 4. Pengungkapan yang tidak memadai. 5. Ketidakpastian yang beralasan menyebabkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 6. Keraguan yang sangat penting terhadap status berkelanjutan suatu entitas yang beralasan menjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 7. Adanya suatu keadaan yang menyebabkan pendapat akuntansi yang didasarkan pada laporan auditor lain. Penyimpangan perilaku audit adalah suatu perilaku audit selama proses audit terdapat ketidaksesuaian antara program audit yang telah ditetapkan dengan program audit yang terlaksana. Penyimpangan perilaku audit adalah hal yang sangat penting bagi setiap kantor akuntan publik atau KAP, sebab perilaku tersebut dapat menurunkan kualitas audit, memanipulasi catatan waktu yang seharusnya, mempengaruhi pengambilan keputusan, dan mengurangi kepercayaan bagi para pengguna laporan keuangan di masa yang akan datang. Hasil proses audit merupakan laporan audit yang berisi opini, pelanggaran yang dilakukan oleh auditor dalam audit dapat dijelaskan sebagai penyimpangan perilaku dalam audit atau PPA. Penyebab perilaku penyimpangan dalam audit karena adanya konflik antara pihak yang terkait dalam penugasan audit. Pihak terkait merupakan kantor akuntan publik atau KAP, di mana adalah auditor dan klien. Klien adalah perusahaan yang membayar serta memberikan tugas kepada kantor auditor untuk melakukan tugas audit. Klien memiliki kepentingan supaya laporan keuangan perusahaannya tersebut dapat memberikan opini yang relevan serta andal. Di lain pihak, auditor 2 merupakan orang yang harus memiliki sikap independen dalam melakukan penugasan audit yang sesuai dengan standar profesional akuntan publik atau SPAP. Perilaku menyimpang dalam penugasan audit akan menjadi permasalahan yang serius. Hal ini dapat memberikan pengaruh buruk berupa penurunan kualitas audit secara langsung maupun secara tidak langsung. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyimpangan perilaku audit yaitu kinerja auditor dan komitmen pada organisasi. Perilaku disfungsional atau menyimpang memiliki akibat yang mengarah pada proses audit lainnya. Adapun juga jenis-jenis audit. Yang pertama, audit laporan keuangan atau financial statement audit. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap
laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Yang kedua, audit kepatuhan atau compliance audit. Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang yang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan. Yang ketiga, ada audit operasional atau operational audit. Audit operasional adalah review secara susunan kegiatan organisasi atau bagian daripadanya dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk meningkatkan, membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Yang keempat, audit investigatif. Audit investigatif adalah bagian dari manajemen kontrol yang dilaksanakan dalam kegiatan internal audit di samping audit lainnya seperti audit keuangan. Pengertian penyimpangan perilaku dalam audit. Menurut Basudewa dan Merkusiwati 2015, perilaku menyimpang dalam audit atau dysfunctional audit behavior adalah perilaku auditor yang menyimpang dari standar audit dalam melaksanakan penugasan audit yang dapat menurunkan kualitas audit. Perilaku menyimpang dari auditor seperti penghentian terhadap langkah audit atau proses dalam program audit atau premature sign off, mengurangi jumlah pekerjaan yang dikerjakan dalam langkah audit yang dianggap beralasan oleh auditor ataupun tidak melakukan review dengan sungguh-sungguh terhadap dokumen klien. Mahardini 2014. Dalam melakukan prosedur audit, tidak jarang auditor menjalankan perilaku yang menyimpang atau disebut juga perilaku disfungsional. Perilaku menyimpang atau perilaku audit disfungsional adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan suatu program audit yang dapat mengedukasi, mereduksi, atau menurunnya kualitas audit baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Heriani dan Adri 2017, perilaku profesional seorang auditor yang dapat diwujudkan dalam bentuk menghindari penyimpangan perilaku atau perilaku audit disfungsional. Penyimpangan perilaku audit yang dimaksud yaitu perilaku seorang auditor yang menyimpang dari standar audit dalam melakukan tugas audit yang menimbulkan penurunannya kualitas hasil audit. Penyimpangan perilaku dalam audit membahayakan kualitas audit, yaitu penggantian prosedur audit yang telah ditetapkan dalam standar auditing atau altering atau replacement or audit procedure. Penghentian beberapa langkah audit dalam prosedur audit tanpa menggantinya dengan langkah audit lain atau premature sign off dan mempersingkat waktu under reporting of time. Beberapa penyimpangan perilaku dalam audit membahayakan kualitas audit menurut Donnelly et al. 2003. A melaporkan waktu audit dengan total waktu yang lebih pendek daripada waktu yang sebenarnya, atau underreporting of audit time. Perilaku ini dapat menyebabkan adanya gambaran yang salah mengenai kebutuhan waktu yang sebenarnya, sehingga proses perencanaan untuk audit di masa yang akan datang menjadi terhambat dan tidak akurat.
juga berpengaruh terhadap pelaksanaan audit selanjutnya, yaitu berkaitan dengan rencana penugasan personal yang kurang baik, menutupi kebutuhan revisi anggaran, dan menghasilkan time pressure untuk audit di masa yang akan datang. Yang B, merubah prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan audit di lapangan, atau replacing and altering original audit procedure. Perilaku ini dapat merubah rencana dan arah dari pekerjaan audit, sehingga auditor tidak dapat menemukan hal-hal yang material sebelumnya telah diperkirakan. Yang C, penyelesaian langkah-langkah audit yang terlalu dini tanpa melengkapi keseluruhan prosedur, atau premature action of audit step without completion of the procedure. Selanjutnya ada pengertian opini audit. Ada beberapa pengertian dari audit yang bisa dipahami. Berikut ini penjelasan dari para ahli tentang adanya opini auditor. Pada Kamus Standar Akuntansi, Ardios tahun 2007 menyatakan bahwa pengertian opini merupakan suatu laporan yang diberikan oleh seseorang akuntan publik terdaftar, yang merupakan hasil adanya penilaian sebuah kewajaran dari laporan yang telah tersaji oleh perusahaan kepada akuntan publik. Pada Kamus Istilah Akuntansi, Tobing tahun 2004 menyatakan bahwa adanya opini auditor merupakan suatu laporan yang diberikan auditor terdaftar. Pernyataan tersebut bahwa adanya pemeriksaan yang sudah dilakukan sesuai dengan norma serta aturan sebuah pemeriksaan akuntan, dan diikuti dengan adanya laporan keuangan yang sudah diperiksa menghasilkan kewajaran berpendapat. Biasanya opini auditor akan diberikan oleh auditor melalui beberapa tahapan audit, dan audit tersebut mampu memberikan kesimpulan opini yang wajib diberikan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh seorang auditor. Yang pertama ada ruang lingkup pemeriksa dibatasi. Dalam pelaksanaan audit di lapangan, auditor berusaha untuk memperoleh pembuktian yang seluas-luasnya mengenai berbagai keadaan ataupun situasi yang menunjang penyajian statement keuangan klien. Agar memperoleh keyakinan terhadap pendapat yang dinyatakannya, berbagai prosedur harus dilakukan oleh para asisten auditor. Apabila dalam melaksanakan tugasnya tersebut, para pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan program audit yang ditetapkan, maka auditor berkesimpulan terdapat pembatasan ruang lingkup audit. Klien mungkin melakukan pembatasan ruang lingkup audit yang antara lain ada pemberian persetujuan melakukan konfirmasi piutang dagang, menandatangani klien representation letter, dan persetujuan mewawancarai dengan pihak di luar lembaga klien. Pembatasan ruang lingkup audit tersebut tidak memungkinkan auditor melakukan pengujian yang dipandang perlu. Adanya pembatasan terhadap ruang lingkup audit tentunya dapat mempengaruhi laporan auditor independen atau opini auditor. Opini auditor berdasarkan SA 700 dibagi menjadi dua, yakni yang pertama ada opini tanpa modification, opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion.
Opini ini diberikan jika setelah mengumpulkan bukti yang cukup kuat dan tepat serta melaksanakan prosedur audit yang telah direncanakan. Auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai kerangka pelaporan yang berlaku dan bebas dari salah saji yang material. Selanjutnya ada opini dengan modification yang diatur SA 705. Opini ini diberikan jika berdasarkan bukti audit yang diperoleh terdapat salah saji yang material. Bisa juga auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengambil kesimpulan apakah laporan keuangan yang disajikan bebas dari kesalahan yang material. Tipe modifikasi opini auditor antara lain: yang pertama ada opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Ketika auditor dapat atau tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat dan menyimpulkan salah sajinya material namun tidak pervasif atau berdampak ke keseluruhan akun-akun di laporan keuangan. Yang kedua ada opini tidak wajar atau adverse opinion. Ketika setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor menyimpulkan bahwa terdapat salah saji yang baik secara individu maupun agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer opinion. Ketika auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sehingga auditor tidak dapat menyimpulkan bahwa terdapat kesalahan penyajian yang material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Akibat dari pembatasan tersebut terhadap laporan audit adalah pemberian pendapat dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat. Apabila auditor memberikan pendapat dengan pengecualian, maka auditor harus melakukan yang pertama, penjelasan terhadap pembatasan yang dikemukakan dalam paragraf ruang lingkup. Yang kedua, memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai pembatasan tersebut dalam paragraf penjelasan. Yang ketiga, ada memberikan pendapat dengan pengecualian di dalam paragraf pendapat dengan merujuk pada paragraf penjelasan. Ketika auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, sehingga auditor tidak dapat menyimpulkan bahwa terdapat kesalahan penyajian yang material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Dari penjelasan tersebut, maka opini auditor sangat bergantung kepada perolehan bukti audit yang cukup dan tepat. Jika pembatasan ruang lingkup yang disebabkan oleh klien terjadi, maka konsekuensinya adalah berdampak kepada opini yang dikeluarkan auditor. Oleh karena itu, auditor harus meminta manajemen untuk mencabut pembatasan. Jika menolak, maka auditor harus mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau Dashwood Charge with Governance
TCWG dan menentukan prosedur alternatif yang dapat memungkinkan dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit. Apabila kesimpulan dalam audit adalah menolak memberikan pendapat, maka auditor harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Ada yang pertama, paragraf pengenalan introductory dimodifikasi. Yang kedua, paragraf ruang lingkup dihilangkan. Yang ketiga, paragraf penjelasan dimasukkan dalam paragraf pengenalan. Yang keempat, paragraf ketiga dan penyimpulan memberikan pernyataan mengenai penolakan memberikan pendapat. Selanjutnya ada tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya ada tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila auditor memberikan kesimpulan bahwasanya terdapat kondisi yang tidak biasa dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diumumkan, maka hal ini harus menjadi perhatian mengingat penyajian statement keuangan dapat menjadi salah saji. Oleh karena itu, auditor harus menggunakan standar pelaporan dengan diberi kalimat penjelasan. Isi laporan audit dengan pendapat tanpa pengecualian, yaitu ada paragraf baku perkenalan dan ruang lingkup audit. Yang kedua, ada paragraf penjelasan yang mendahului paragraf pendapat menjelaskan keadaan dan kenyataan bahwa penerapan prinsip-prinsip alternatif dapat dibenarkan. Yang ketiga, ada pendapat tanpa pengecualian dalam paragraf pendapat. Selanjutnya juga ada ketidaksesuaian laporan klien dengan standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan dengan klien mengandung ketidaksesuaian dengan GAAP, maka pengaruhnya terhadap laporan auditor akan berbeda atas dasar apakah hal itu merupakan ketidaksesuaian yang diperlukan dengan GAAP yang dirumuskan atau ketidaksesuaian lain dengan GAAP. Inkonsistensi dalam prinsip-prinsip akuntansi. Pengaruh perubahan prinsip-prinsip akuntansi terhadap laporan audit tergantung apakah perubahan itu telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan GAAP. Suatu perubahan prinsip dilakukan sesuai dengan GAAP bila yang pertama, prinsip baru itu merupakan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ada yang kedua, perubahan itu dipertanggungjawabkan dengan tepat dan diungkapkan dalam laporan keuangan serta manajemen dapat memberi alasan bahwa prinsip yang baru lebih baik. Selanjutnya juga ada pengungkapan yang tidak memadai. Jika laporan keuangan dan catatan yang menyertainya tidak dapat mengungkapkan informasi yang diisyaratkan oleh GAAP, maka laporan itu tidak disajikan secara wajar. Dalam kasus demikian, auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena ketidaksesuaian GAAP dan ada penyimpangan dari laporan standar. Jika perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan posisi keuangan
dan hasil operasi, tetapi tidak menindakkan laporan arus kas yang bertalian, maka auditor lazimnya akan menyimpulkan bahwa penindaan itu memerlukan pendapat dari pengecualian, dan dengan pengecualian pengurangan yang dapat diterima apabila auditor tidak menghendaki adanya statement aliran kas yang hal ini dihilangkan oleh klien, dan penghilangan sebagai informasi. Dalam dua kasus tersebut, auditor harus mengidentifikasi penghilangan data dalam paragraf penjelasan dan menyatakan pendapat dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar terhadap statement keuangan tersebut. Ada juga keraguan yang substansial kelangsungan usaha. The auditor consideration of an entity to continue as a going concern, SAS 59, menunjukkan bahwa informasi yang bertentangan dengan asumsi kelangsungan usaha mencakup tren negatif, petunjuk lain dari kemungkinan kesulitan keuangan, masalah internal, dan masalah eksternal. Penekanan pada suatu hal pada beberapa situasi. Auditor mungkin ingin menekankan laporan audit hal-hal yang dipertanggungjawabkan dengan tepat dan diungkapkan secara memadai sambil tetap menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dalam proses audit, pada umumnya suatu perusahaan dianggap berjalan terus-menerus, sehingga dianggap adanya komunitas operasi, kontinuitas operasi. Dalam hal ini, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah suatu entitas berkemampuan untuk berjalan terus-menerus dalam periode yang masuk akal. Tidak hanya berkaitan dengan statement keuangan yang diaudit. Dalam hal ini, sebenarnya tidak perlu merencanakan prosedur audit yang secara khusus untuk memenuhi maksud tersebut. Biasanya, prosedur pengauditan yang ada dapat menghasilkan suatu kesimpulan mengenai hal tersebut. Auditor menghendaki pertimbangan perencanaan manajemen yang berkaitan dengan kesepakatan yang mempengaruhi kebalikan dari kelanjutan kondisi dan kejadian-kejadian tersebut. Manajemen membuat perencanaan untuk yang pertama, dispose terhadap aset. Yang kedua, meminjam uang dan struktur pinjaman. Yang ketiga, mengurangi atau memperlambat pengeluaran. Yang keempat, menaikkan porsi kepemilikan. Ada juga pendapatan yang sebagian didasarkan atas laporan dari auditor lain. Keputusan untuk membuat referensi, bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan jenis pendapat lain. Apabila klien mempunyai beberapa cabang ataupun anak perusahaan pengauditan, dapat memerlukan partisipasi kantor akuntan lain. Hal ini berarti ada suatu kondisi yang beralasan untuk menyusun laporan audit dengan mendasarkan laporan auditor lain.
apabila pengauditan melibatkan lebih dari satu kantor akuntan publik, maka salah satunya bertindak sebagai prinsipal atau auditor utama. Biasanya, kantor akuntan publik yang bertugas kepada kantor pusat atau perusahaan induk bertindak selaku auditor utama. Kondisi yang memenuhi persyaratan untuk tidak membuat referensi adalah 1. Auditor lain tersebut mempunyai hubungan kerja atau sebagai akuntan korespondensi yang diyakini mutu pekerjaannya. Yang kedua, pekerjaan auditor lain tersebut dalam pengarahan dan pengendalian auditor utama. Yang terakhir ada auditor utama melakukan penelaahan terhadap program audit dan kertas kerja yang dibuat oleh auditor lain tersebut. Dapat pula diputuskan untuk tidak membuat referensi apabila porsi statement keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan lain proporsinya tidak material dibandingkan dengan keseluruhan entitas yang diaudit oleh auditor utama. Dengan menerima tanggung jawab auditor lainnya, maka nama kantor akuntan publik lain tidak dinyatakan dalam laporan auditnya. Baik, sekian dari presentasi materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.